Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Bintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan tema pendampingan dan alur rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA Sulawesi Utara. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber ya, tentu terkait dengan tema perbincangan kita. Yang pertama Pak Marcel Silom, yang kedua Pak Ismail Hussein, dan yang ketiga adalah Insinyur Debbie Momongan Emin. Dan seperti biasa ya, sebelum saya akan mengajak ketiga narasumber ini berbincang-bincang, saya akan berikan kesempatan dulu ya. Tadi walaupun saya sudah sebut namanya, saya berikan kesempatan untuk menginformasikan profil dari setiap narasumber. Yang pertama saya berikan kesempatan ke Pak Marcel, kemudian nanti Ibu Debbie, kemudian Pak Ismail. Silakan Ya, Pak Marcel. baik, terima kasih. Salam sehat, Bung Aswin. Terima kasih untuk kesempatan. Boleh ada di ruang diskusi ini. Nama saya Marcel Silom, Sarjana Ekonomi. Dan kebetulan oleh Pak Gubernur mempercayakan saya dalam jabatan sebagai Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Sejak dimulai tahun 2021. Ya, dan tadi sudah Pak Marcel, langsung ke Bu Debbie memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bung Aswin. Ya. Salam sehat dan selamat siang semua Tribuners dimanapun berada yang mengikuti diskusi ini. Saya Debbie Momongan, sekretaris dari Terung Nelumi Muut atau sering disingkat TELU, satu lembaga layanan untuk pendampingan perempuan dan anak di daerah Sulawesi Utara ini, yang juga menjadi bagian dari gerakan perempuan Sulut. Kami bekerja sama dengan UPTD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pendampingan dan rujukan ya. Kasus-kasus yang mengorbankan perempuan dan anak di daerah ini, tapi juga dengan dinas PPA ya. ya P3A Sulawesi Utara. Terima kasih. Langsung ke Oke, terima Pak kasih Ismail. banyak Pak Aswin. Salam Ya. sehat Tribuners. Saya Ismail Hussein dari Suara Perempuan Sulut, di kantor sebagai koordinator bidang pendampingan, kampanye dan publikasi. Masuk juga dalam satu konsorsium gerakan perempuan Sulut kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, khusus dari Pak Marcel ini. Sering kita kalau ada kasus kita sering berkoordinasi. Kalau suara perempuan masih tidak mampu untuk menangani langsung, kita rujuk ke Pak Marcel. Pak Marcel ya. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu ya, tadi sudah sesi perkenalan. Saya akan langsung ngajak ketiga narasumber ini untuk berbincang-bincang. Dan awal ini mungkin ya, karena baik Bu Debbie maupun Pak Ismail, saya kira sudah beberapa kali juga ya kita bincang-bincang pengalaman. Tapi saya yakin ada pengalaman-pengalaman menarik yang bisa saya korek sebentar. Dan untuk awalnya saya ingin ke Pak Marcel untuk menceritakan bagaimana sih peran dari UPTD ya, UPTD PPA Sulut ini dalam melakukan pendampingan dan alur rujukan ya terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin boleh langsung dijelaskan, bisa kalau ada bantuan ini. Baik, terima kasih Bung Aswin. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait mekanisme rujukan yang ada UPTD PPA, saya berangkat dari apa sih yang menjadi tugas dan fungsi dari UPTD. Jadi UPTD PPA ini ada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah melaksanakan tugas teknis, khususnya untuk pelayanan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Nah, dalam fungsinya itu sendiri, UPTD menyediakan pelayanan baik dari pengaduan, kemudian penjangkauan korban, kemudian pengelolaan kasus, kemudian mediasi, kemudian ada penampungan atau rumah perlindungan sementara, kemudian ada plus mekanisme rujukan terkait kebutuhan-kebutuhan korban. Seperti itu.
Ya, saya kira menarik ya, luar biasa. Saya kira Tribuners bahwa sekarang ini ternyata fasilitas ya di UPTD sudah banyak, tapi saya kira sudah banyak dan artinya merespons ya akan kebutuhan dari ketika terjadinya kasus-kasus yang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan bagaimana Pak terkait dengan fungsi-fungsi ya tadi ya di UPTD ini? Apakah memang selama ini pengalaman dari Pak Marcel ini sudah memenuhi ekspektasi, atau artinya ketika ada keluhan sudah bisa menjawab semua? Baik kan, misalnya kekerasan yang dibutuhkan selain pendampingan, mungkin ada advokasi ketika dia untuk hukum ya, dan yang lainnya psikologi gimana? Ya, jadi berangkat dari fungsi, nah tentunya kami punya mekanisme dan SOP. Iya, iya. Nah, dengan beberapa layanan yang kami ada sediakan, mulai dari pengaduan. Nah, pengaduan itu ada yang secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung ya. Nah, secara langsung berarti yang datang masyarakat yang datang langsung Datang ke langsung. kantor. Kemudian yang tidak langsung ada yang melalui aplikasi online, namanya aplikasi Laker. Lakar ya. Lapor kekerasan. Nah, aplikasi ini bisa di-download melalui Google Play Store. Itu mudah sekali. Nah, tujuannya adalah memudahkan masyarakat untuk melapor. Tadi tidak hanya memudahkan, tetapi bagaimana menjangkau masyarakat yang sampai saat ini ya, Bu Debbie, masyarakat kan kalau terkait dengan kasus ini ada yang masih bingung, kemudian masih ragu, kemudian apalagi kalau mau datang ke kantor, mungkin ketidaktahuan masyarakat yang mungkin sudah ada UPTD PPA dengan layanan-layanan yang ada pendampingan secara gratis baik hukum maupun psikolog. Nah, melalui aplikasi ini online kami sediakan, dan jadi catatan juga kadangkala Pak Aswin, ada ketakutan juga masyarakat. Karena kadangkala kalau kekerasan, apalagi kalau kekerasan dalam rumah tangga, ketika tetangga melihat ada terjadi kekerasan terhadap anak, kadangkala ada perasaan, ini urusannya mereka. Tetapi ada juga yang, ini tidak benar, saya harus melapor, tapi bagaimana cara? Nah, ini solusinya adalah melalui lapor kekerasan online. Dan jadi kami yang melapor bukan hanya yang korban, bisa tetangga yang melihat. Dan ada juga kami sediakan kalau pelapor itu tidak mau namanya diungkapkan, ada kolom centang pelapor nama dirahasiakan. Jadi itu masyarakat bisa lihat dan download. Apalagi di situasi sekarang ya Pak Aswin, kondisi sekarang dengan adanya COVID ya, berupaya untuk meminimalisasi kontak atau tatap muka secara langsung. Nah, mudah-mudahan dengan inovasi ini, dan sekarang ini Ibu Kepala Dinas, Ibu Dr. Kartika Devi selalu menekankan kami agar supaya memaksimalkan, untuk sementara maksimalkan aplikasi online ini. Karena mengingat situasi sekarang, apalagi tren sudah mulai. Nah, itu juga untuk aman untuk masyarakat, tapi juga untuk kami petugas, karena kan itu rentan juga untuk walaupun prokes itu tetap dijalankan ya, seperti itu. Ya, saya ke Bu Debbie ya. Bu Debbie sebagai seorang aktivis ya di GPS Gerakan Perempuan Sulut dan Telu ya, Telu ya di Telu. Gimana kemarin ya, mungkin kita sudah bincang-bincang bagaimana kegiatan di GPS, kemudian di Telu. Saya ingin menanyakan lagi perkembangan terkini ya di situasi COVID ini, kemudian di tengah memperjuangkan undang-undang RUU tidak pidana kekerasan terhadap perempuan. Gimana giat-giat di Gerakan Perempuan Sulut dan di Telu. Iya, kita ketahui bersama ya bahwa di masa pandemi ini kekerasan terhadap perempuan dan anak itu meningkat sangat drastis. Malahan meningkat ya di Iya, sini. terjadi peningkatan yang luar biasa. Dan khususnya di daerah kita ya, di Sulawesi Utara, saya kira juga itu media massa, media sosial kita bisa membaca
betapa banyak kasus yang mencuat, dan kami lembaga pengada layanan baik Teluh maupun GPS Iya, iya, iya. juga saya kira Swapar ya, kita bersama-sama banyak kali kewalahan memang dengan Pak Marcel dari UPTD, karena ya pembatasan-pembatasan ini, kemudian kasus-kasus itu terutama ini. Kami sedang menangani kasus yang penanganan kasus itu kan tidak sekali didekati, dijangkau, kemudian prosesnya selalu panjang. Dan pembatasan sosial ini membuat penanganan kasus itu juga lebih rumit. Betul. Ada satu kasus yang sebetulnya sekarang ini sedang menunggu dilimpahkan sudah di kejaksaan dari Minsel, tapi kemudian yang bersangkutan tadinya mau datang di UPTD untuk proses pengadilan selanjutnya. Dia rupanya terjadi itu ya, komunikasi dengan ketua kami di Teluh untuk korban tersebut tinggal sementara di rumah aman. Tapi beberapa hari yang lalu dia positif. Jadi ini masih juga. Nah, itu tentang penanganan kasus di masa pandemi ini. Dan masih banyak sekali kasus-kasus yang belum terjangkau. Nah, terkait dengan aktivitas GPS sebagai gerakan bersama 23 ya lembaga pengada layanan di Sulawesi Utara ini untuk melindungi perempuan dan anak dari beragam jenis kekerasan. Maka kami terus mengawal proses yang sedang terjadi di proses legislasi untuk penetapan RUU tindak TPKS. Ya. Jadi ada beragam kegiatan secara nasional maupun di daerah yang kami ikuti dan kami buat bersama untuk terus mengawal proses tersebut sampai ditetapkan. Yang kebanyakan terjadi saat ini, apakah kasus kekerasan seperti pemerkosaan atau lainnya, atau kekerasan dalam rumah tangga? Kalau lihat di saat pandemi ini ya, kalau pengalaman melihat perkembangan di GPS maupun di Teluh. Nah, Teluh dan GPS sebetulnya sedang mengawal banyak kasus kekerasan yang menimpa anak-anak. Oh, terhadap anak-anak perempuan. Dan ya itu dilakukan oleh beberapa kasus. Memang pelakunya adalah dari lingkungan keluarga. Itu sebetulnya masuk orang juga dekat, dalam orang dekat. Masuk juga kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi anak-anak mengalami kekerasan seksual. Ada beberapa kasus yang sedang itu, dan saya kira semua kasus itu bermuara ke UPTD dan kita secara sinergi menangani bersama-sama. Tapi memang selain kendala karena pandemi itu, maka sebetulnya ini juga yang ingin sebetulnya kita diskusikan bersama ya Pak, dari UPTD tentang pembagian peran dan itu ya, supaya lebih antara UPTD dengan lembaga-lembaga layanan itu bagaimana kita berbagi peran dan lebih tanggung efektif, jawab, efisien lebih efektif, ya. Situasi-situasi seperti ini yang memang harus lebih gitu. Saya ke Pak Ismail. Pak Ismail ya, tadi saya ingin tanya juga gimana khusus di Suara Perempuan ya, gimana gerakan sekarang ya baik untuk kaum perempuan maupun untuk tindak kekerasan yang artinya dari Swapar kan melakukan pengawalan atau ini gimana sekarang dengan situasi kalau sekarang ini dalam rangka pandemi kan, kita banyak kali cuma melalui online ya untuk pendampingan. Jadi kita cuma sekedar mendampingi dan langsung ke Polsek atau ke Polres melalui telepon. Cuma saya kira untuk pendampingan melalui telepon itu tidak maksimal untuk kegiatan kita dalam rangka pandemi karena kita berjaga-jaga juga. Kesulitan juga. Kesulitan. Kalau itu belum pandemi kan kita langsung turun lapangan. Apalagi dulu kan belum
aktif untuk UPTD masih P2 TP2A. Iya, iya. Jadi kita masih kerja sendiri dalam rangka pandemik. Cuma kalau ketika ada kasus yang sangat berat, baru kita berkoordinasi dengan P2 TP2A. Sekarang ini merasakan sekali kesulitan untuk kita karena kadang-kadang juga korban ini minta kalau boleh kita mendampingi langsung. Iya, iya, iya. Nah, kita mendampingi langsung. Jadi kita kan sudah bagi kan di kantor kita itu Semacam ada traumatis ya dari korban. Ya. Ada orang Tomohon, ada orang Manado, ada orang kalau kita di Minsel, kita tangani khusus di Kabupaten Minahasa Selatan. Kalau ada kasus di Kabupaten Minahasa Selatan, sebelum kita ke UPT, kita masih coba-coba bantu. Kalau cuma dekat-dekat, kita boleh langsung ke sana. Cuma yang kita sangat sulit juga kalau kita ke Bolmut. Sebab di Bolmut sana banyak sekali kasus. Oh iya, iya. Kalau kita tinggal di Bolmut satu malam saja, 3 atau 4 orang yang datang melapor, memberikan informasi. Kasus kekerasan Kasus kekerasan, baik kekerasan seksual maupun KDRT. KDRT lebih banyak. Kadang-kadang juga kan di sana sudah ada apa dinas pemberdayaan perempuan sudah sendiri ya, sudah bergabung UPTD. dengan KB. Sudah ada UPTD. Ya, sudah UPTD sana. Tapi mereka ya cara pandang juga berbeda karena mereka kan dari instansi lain terus masuk ke situ. Jadi kadang-kadang juga kita harus atur dari awal juga untuk memberikan penjelasan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini kasus KS yang sangat berat sekali. Kemudian juga sekarang itu perkawinan anak juga. Dengan dalam rangka pandemik ini kita lihat ada anak-anak ini atau barangkali ini ada kelonggaran atau kita jangan dulu menyalahkan siapa karena ini kan Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan sekarang ini Undang-Undang Perkawinan dia kan sudah ada batas umur juga. Sekarang sudah naik lagi 19 tahun ya. Tetapi harus melalui izin orang tua dan sidang. Yang di bawah 19 tahun. Iya, di bawah 19 tahun. Akhirnya karena mereka pernah coba untuk sidang, ternyata sidang itu tidak berat, mereka bikin lagi. Jadi ini sekarang kalau nggak salah di Kabupaten Minahasa Selatan, ini ada kurang lebih 6 orang. 6 orang anak untuk masih anak ya. 16 tahun, 17 tahun, ada satu 18 tahun. Itu kan termasuk anak-anak juga untuk itu menikah karena mereka bersedia kalau sidang karena ternyata katanya di peran swapar di sini apa? Apakah mengedukasi masyarakat untuk kalau menikah kita dini atau gimana? Kalau atau karena sudah terjadi kasus? Karena sudah terjadi kasus, terpaksa kita harus menyalahkan siapa? Pasti kalau kita bawa ke ranah hukum orang tuanya yang disalahkan. Terpaksa kita cuma sekedar memberikan penyuluhan dan lain-lain kepada mereka. Dan kalau hanya memberikan penyuluhan kepada orang yang tidak punya itu kan sia-sia juga. Padahal sebetulnya kepada keluarga itu yang paling bagus untuk kita menyampaikan itu. Iya, iya. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah ada UPT, jadi ketika ada kasus yang sangat, karena kita kan skop kita ini kan di Sulawesi Utara, bukan cuma di, jadi kalau ada kasus dari Minahasa Utara kita boleh telepon, orang telepon dan langsung rujuk ke UPT yang punya. Saya ke Pak Marcel ya, saya kira gini, apa yang diutarakan tadi oleh Ibu Debbie, oleh Pak Ismail, ini adalah fenomena saat ini ya, fenomena klasik sebenarnya, tapi klasik artinya ini sudah terjadi berulang-ulang. Tapi tentu kita dalam perbincangan ini tentu bagaimana semakin agar supaya kasus-kasusnya semakin sedikit, kemudian kalaupun ada kasus langsung tertangani ya, itu kan tujuan kita untuk bincang-bincang ini. Dan saya ke Pak Marcel. Pak Marcel, ini kan jelas tentu terbantu dengan ada teman-teman aktivis yang secara simultan ya ikut bekerja sama dengan UPTD. Sekarang mungkin fasilitas boleh dijelaskan lagi ya ke Tribuners, fasilitas-fasilitas yang disediakan. Tadi sudah diutarakan ya, ada advokat ya untuk penanganan hukumnya, ada psikolog jika mungkin ada traumatis ya dari para korban, dan ada rumah singgah ya, ada rumah singgah untuk rumah aman ya, rumah aman. Dan ini yang mungkin masih perlu untuk disosialisasikan ke masyarakat ya, ke masyarakat, karena kan banyak sekali terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan yang
korbannya tidak mau melapor, baik karena misalnya kultur ya, kultur mungkin ada perasaan malu, kemudian ada yang apalagi kalau kekerasan dalam rumah tangga kan berhitung ranah domestik, banyak perhitungan ya. Tapi gimana giat-giat dari UPTD PPA ini untuk meminimal kasus, kemudian dalam kerja-kerja dengan sinergitas tentu dengan teman-teman dari aktivis LSM ya, gimana? Ya, baik. Berbicara meminimalisasi kasus, saya kira terkait penanganan kasus perempuan dan anak ini tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga sendiri ya. Nah, tentunya perlu ada dukungan-dukungan dari lembaga-lembaga atau organisasi yang peduli perempuan dan anak, termasuk juga masyarakat. Nah, saya kira Pak Aswin, untuk fenomena ini memang kasus kekerasan ini kan fenomena gunung es. Yang nampak itu hanya sedikit, sebetulnya masih banyak. Dan apakah itu di Sulawesi Utara tinggi? Itu cukup relatif, karena kalau dibandingkan juga dengan daerah-daerah lain, saya kira lebih tinggi. Lebih tinggi juga ya. Yang mungkin dipermasalahkan di sini, yang dilihat adalah bagaimana menangani kasus ini secara komprehensif. Nah, kaitan dengan hadirnya negara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari provinsi, kemudian secara teknis oleh UPTD PPA dengan fasilitas tadi, bahwa untuk masyarakat harus mengetahui bahwa ternyata di UPTD PPA ini ada selain sarana prasarana, tapi ada pendampingan atau layanan-layanan ini. Ada ruang konsultasi, kemudian ada pendamping advokat jika korban ini membutuhkan pendampingan hukum. Jika untuk trauma healing, untuk memulihkan secara psikis, kami menyediakan psikolog. Ada 2 orang. Advokat juga ada 2 orang. Kemudian ada tenaga medis, dokter. Ada juga ya? Ada, kami sediakan, itu semacam on call, tetapi melihat kebutuhan. Karena tidak semua juga korban dengan kekerasan fisik ada, tetapi minimal untuk pemeriksaan awal secara medis, ternyata ada kekerasan fisik seperti ini. Nah, itu akan menjadi modal awal ketika akan dirujuk ke rumah sakit dalam rangka misalnya, ini perlu ada bersama dengan kepolisian, perlu ada visum dalam rangka juga untuk kepentingan dalam proses hukum. Penyelidikan, ya. Nah, kemudian kalau korban ini ternyata dia tidak bisa pulang ke rumah, misalnya kayak yang disampaikan oleh Pak Ismail, bahwa ternyata ini korban ini perlu perlindungan sementara. Itu kami sediakan. Jadi belajar pengalaman tahun lalu, sekitar ada 8 korban yang kami tampung untuk perlindungan, sambil proses hukum itu dijalankan. Karena kalau kasus KDRT, dia tidak bisa pulang lagi selama pelaku ini berada di rumah. Atau pelaku itu tetangga. Kalau belum ditangani secara hukum oleh kepolisian atau dalam ada putusan mana, itu kami belum bisa kembalikan ke keluarga. Jadi ada proses-proses selama dalam penanganan sementara, selain juga dia harus ada pemulihan secara psikis. Jadi pendampingan psikolog itu kan tidak bisa sekali. Dia harus ada beberapa kali, bahkan karena ada melihat kondisi korban yang cukup berat, itu harus perlu pendampingan secara intens. Nah, itu yang harus perlu diketahui masyarakat. Ternyata seperti itu. Nah, ini kemungkinan dari tahun sebelumnya kemudian naik kasus ini sebetulnya bukan karena angka kasusnya yang tinggi, tetapi masyarakat yang semakin sadar ya, dan sudah sebenarnya baik juga berani berani melapor ya. Bukan berarti kenapa dengan adanya UPTDP kenapa ini kasus ini semakin tinggi, sementara ada juga penyedia layanan pendampingan, tetapi masyarakat semakin sadar, ada didampingi oleh teman-teman penyedia layanan dalam hal ini LSM Telu dan Swapar. Pak Marcel, ini terkait dengan tadi ya, fasilitasnya apa, misalnya personil dari ada personil di UPTD PPA ini apa cukup ya personil, kemudian fasilitas gimana? Kan semakin meningkat, kita lihat tadi semakin masyarakat semakin tinggi ya, semakin sadar, tentu akan berbuah dengan semakin banyak kasus ya. Gimana kemampuan dari sampai saat ini masih cukup dalam hal karena kami kan juga ada SOP penanganan, artinya
waktu kemarin juga ketika di UPTD itu masih tersedia 4 kamar, kemudian oleh Ibu Kepala Dinas PPA tahun ini ditingkat untuk tambah 2 kamar lagi. Ini kamar biasa digunakan oleh siapa? Oleh Korban. korban Korban kekerasan atau korban. apa? Jadi semua korban kekerasan seksual. Jadi lebih ke perlindungan dan dalam rangka untuk pemulihan psikis. Jadi yang masuk kategori yang dilindungi itu adalah kekerasan psikis, kekerasan seksual yang saya katakan tadi, pelaku-pelakunya yang masih berada di sekitar lingkungan rumah tinggalnya. Dia tinggal 1 kali 24 jam atau sampai berapa lama? Itu kami, konsep kami itu adalah penanganan secara komprehensif. Jadi kalau dulu konsep P2TP2 itu hanya 14 hari paling lama dan 7 hari paling kurang, tapi sekarang ini sampai benar-benar pemulihan, kemudian proses hukumnya itu sudah ada kepastian dan memastikan ketika korban di kami itu ada namanya, kalau di manajemen kasus dilakukan terminasi, pengakhiran, dan kemudian kita akan ke reintegrasi sosial, kembalikan kepada keluarga, memastikan bahwa ketika dia pulang itu aman. Dalam pengertian mungkin tuh korban pelaku yang melakukan itu sudah dalam penanganan proses kepolisian, ada penetapan cara hukum dan penahanan seperti itu. Walaupun memang itu belumlah cukup karena tingkat provinsi. Kalau semua kasus menumpuk ke provinsi, sementara kita punya ada pembagian wewenang ke kabupaten kota. Makanya UPTD PPA kabupaten kota ini dioptimalkan juga ya. Dioptimalkan juga supaya mereka juga ada tempat singgah begitu, apa, rumah ya, sampai aman. saat ini ada yang sudah ada yang baru untuk pembenahan karena baru terbentuk. UPTD PPA ini kan baru baru juga ya. Dan melalui dorongan pemerintah. Di Sulut sudah berapa lama? Kalau untuk Sulawesi Utara kan baru 2020 terbentuk. Kemudian kabupaten kota 15. Dari 15 sudah ada 5. Menyusul mungkin sudah ada 2 yang dalam proses. Sudah mulai ada. Jadi Manado, Mitra, Minahasa Tenggara, Bolangon Timur, kota-kota Mobagu dan Bolangon Utara. Dan dalam proses ini menyusul Kota Bitung dan Bolangongondo Raya, Bolongondo. Dalam proses. Nah, ke depan mungkin ketika lembaga ini terbentuk, ya, kami akan dorong supaya fasilitas-fasilitas pendukung sesuai dengan kebutuhan penanganan perempuan dan anak-anak itu harus segera secara bersamaan akan disiapkan. Pak Marcel, ini kan cukup ini juga ya, misalnya dikatakan tadi tempat tinggal rumah aman, itu makan minumnya ditanggung oleh negara atau gimana? Ya. Luar biasa juga. Jadi disiapkan. Jadi ada kami siapkan untuk makan minum korban, ya, harus disiapkan seperti, walaupun mungkin dalam tahun ini masih dalam sebatas kemampuan provinsi, ya. Karena harus disadari juga bahwa kabupaten kota ini harus, karena punya, ini kan urusan wajib non pelayanan, walaupun non pelayanan dasar. Nah, walaupun pada saat pelaksanaan sering bersinggungan, beririsan dengan urusan wajib pelayanan dasar. Misalnya kalau anak ketika dalam penanganan kekerasan, otomatis dia terganggu pada soal pendidikan. Ya, kami harus berkoordinasi dengan pendidikan, guru ya, dinas pendidikan, mulai dinas kemudian ke sekolah. Kalau sekolah misalnya ada terjadi, apakah dia harus ke sekolah atau didatangkan gurunya? Itu beragam, tergantung kebutuhan korban. Misalnya kalau anak terkendala dengan proses hukum, ya ada yang, kalau kita kan sudah ada online daring ya. Kami harus menghubungi, ada petugas kami menghubungi sekolah, kemudian guru kelasnya menginformasikan bahwa, apalagi kalau anak itu kekerasan seksual, karena kan itu harus perlu ada privasinya supaya jangan sampai dia ketika balik ke sekolah malahan terjadi dibully. Kekerasan terjadi lagi kekerasan. Problem traumatiknya lebih panjang. Ketika ada kesehatan, dia berhubungan, kami harus menghubungi dinas kesehatan, dalam hal ini juga rumah sakit. Iya, jadi harus bersinergi dengan yang lain, tidak bisa makanya juga kembali bahwa penanganan ini tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga. Ya. Ini multidisiplin. Untuk pengamanan apa melibatkan juga kepolisian? Kalau pengamanan, jadi kebetulan kita juga bekerja sama dengan
Satpol PP untuk penanganan pendampingan dan penanganan di kantor. Tetapi kalau secara kedaruratan urgensinya resikonya lebih tinggi ya. pasti kan berkoordinasi dengan Polda. Kalau UPTD provinsi kan ke Polda Sulut, karena kami sudah juga ada MOU dengan Polda ya. dan kalau di Polresta Manado ya seringkali ada, karena kebanyakan kasus kan dari mana, walaupun UPTD PPA Manado sudah ada, tetapi kadang-kadang kan masyarakat lihat oh ini ada di UPTD provinsi. Nah kalau masyarakat sudah datang kan kami harus terima, meskipun dalam pengelolaan kasus, dalam melakukan kasus kami verifikasi, oh ternyata ini kami bisa rujuk lagi ke Kota Manado untuk pendampingan selanjutnya, penanganan selanjutnya, seperti itu. Ya, saya ke Bu Debbie. Bu Debbie terkait ya tadi giat-giat ya dari GPS dan Telu di saat pandemi ini. Gimana sinergitas ya kerjasama dengan UPTD PPA ini selama ini? Kini artinya kan mungkin kasus-kasus langsung apa yang kurang atau apa yang harus ditingkatkan gimana? Nah, ya itu tentang pendampingan, penjangkauan, pendampingan, dan itu alur prosesnya panjang ya, seperti yang sudah dijelaskan Pak Marcel tadi, sampai pada pemulihan korban. Tidak bisa 1-2 hari ya. Betul. Nah, kami pengalaman kami Telu dan GPS dalam sinergitas dengan UPTD menangani kasus-kasus kekerasan. Ya memang kami sebetulnya sudah bersinergi sejak masih P2TP2A. Sudah kerjasama, sudah bekerja sama, iya. Meskipun memang ya seperti kami lembaga pengada layanan pada umumnya kami kerja sukarelawan ya, Pak. Ya. Dalam hal penjangkauan, misalnya salah satu contoh kasus yang sedang kami tangani sekarang di Minsel. Nah, Telu itu ada di Manado ya. Tapi kami punya Community Watch. Sebetulnya ini Community Watch untuk program kami pencegahan TPPO di beberapa daerah, termasuk TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang ya. Nah, di Minsel kami ada di beberapa kecamatan, ada tim Community Watch-nya, dan mereka yang aktif sampai sekarang bergerak itu, mereka melaporkan kepada kami kasus yang di Kapitu itu, Pak. Ya, seorang anak angkat yang dia ternyata telah mengalami kekerasan seksual oleh ayah angkatnya sejak 5 tahun. Umur 5 tahun dan sekarang dia 17 tahun. Jadi sudah lama, panjang sekali dan waduh. Nah, itu dilaporkan oleh Community Watch kami yang ada di Minsel. Nah, sebagai lembaga pengada layanan kami harus datang. Nah, kebetulan waktu kasus itu mencuat di masa agak pelonggaran ya, jadi akhir tahun yang lalu, jadi kami datang dan kemudian bertemu dengan korban dan keluarga, dan berapa kali harus bolak-balik, dan kemudian juga langsung menginformasikan kepada UPTD. Jadi bersama-samalah Telu dan UPTD. Di Telu memang pada umumnya kami adalah berbackground teologi, jadi kami metode pelayanan lah. Ya, metode pelayanannya ya. Ini konseling anggota jemaat ya. Iya, konseling. Jadi itu kami membutuhkan psikolog dari UPTD, dan Pak Marcel mengirimkan psikolog, membuat kemudian pencatatan Itu gratis atau ini untuk psikolog atau korban yang bayar atau jadi gimana? Negara dan oleh komitmen Pak Gubernur dan kemudian jadi concern oleh Ibu Kepala Dinas, jadi menyediakan tenaga. Kalau dulu, jadi mungkin sedikit ya historinya, P2TP2 kan kita dulu untuk tenaga-tenaga seperti itu kayak sukarela, tapi walaupun kita ada biaya tapi sedikit hanya uangnya, tapi oleh komitmen Ibu Kepala Dinas, Ibu Kartika Devi, menyediakan satu tenaga untuk
paling tidak harus dihargai mereka Iya, iya. sesuai dengan profesi. Iya. Apalagi dengan kasus-kasus yang semakin meningkat ya, mau tidak mau kan mereka Artinya dihandle oleh PPA ini. Ya? iya UPTD PPA. Sementara kan penyedia layanan yang ada keterbatasan. Mereka punya tenaga untuk penjangkauan, tetapi penanganan secara keseluruhan dari baik mungkin kalau pendampingan hukum ada, tetapi kadang-kala kan yang intensnya ada di UPTD, maka mereka rujuk ke kita. Jadi penanganan awal sudah ada ke Dari ke ini ya. dari pelayanan penada dan layanannya. rujukanlah ke UPTD dalam rangka penanganan memenuhi kebutuhan korban dari aspek hukum maupun pemulihan psikolog. Dan ya, yang di sini uniknya ya. Jadi misalnya kalau kami Teluh dan GPS yang mendapatkan kasus itu, benar kasus tersebut kemudian dirujuk, tapi untuk ditangani bersama-sama. Karena biasanya ini manusia, kita menangani manusia kan, jadi tidak bisa dilepas begitu saja. Betul. Karena mereka akan selalu kontak. Ya. Dan ini kenyamanan bahkan kan, untuk korban kenyamanan. merasa nyaman, dia Bahkan rasa sudah kadang-kadang, berteman, ya betul. ya, padahal waktu itu Pak Marcel sudah mengirim psikolog, mereka enggan Ya. untuk membuka diri, jadi kepada siapa dulu yang mereka merasa Betul, nyaman. Ya, memang membangun trust dengan korban dan keluarga Itu tidak mudah. memang. ya tidak mudah. Nah, memang dibutuhkan pendekatan khusus ya. Betul. untuk Makanya hal itu. Dari penyedia layanan tidak serta-merta melepas. Iya. Karena membangun trust itu ya, apalagi korban itu yang sangat-sangat sulit. Jadi tidak bisa seperti barang mati. Iya yang Pak, ini bukan barang kemudian dilepas. Iya. Ibu Debbie kalau datang Iya, Pak iya. Marcel ini ya. Sudah ya, ini ya. Iya, nggak bisa Tapi ya. orang pasti dia. Saling Walaupun sinergi kami ya, sudah tangani, iya. kadangkala mereka menghubungi Ibu Debbie, ini kami sudah begini, nggak apa-apa itu. Iya. Makanya penanganan ini secara bersama, Iya. tidak bisa dilakukan sendiri. Iya. Saya ke Pak Ismail juga mungkin. Pak Ismail gimana dengan Kita, Swapar? Ya. kalau di Suara Perempuan sih sebetulnya kerjasama dengan GPS juga ya, GPS. Kalau kita merasa gampang untuk kita dampingi, kita langsung dampingi langsung. Karena terkecuali kita butuhkan psikolog atau apa, baru kita koordinasi. Tapi koordinasi tetap jalan. Ini ada kasus ini kita sudah tangani langsung, dari Suara Perempuan sudah tangani langsung. Kalau merasa ini kan cuma mau, karena Koordinasinya lisan Iya, atau pakai perjanjian apa atau tidak gimana? cuma walaupun hanya telepon, Kedaruratan. Kedaruratan ya. Gitu. Iya. ya hanya memberi. Karena kita kan kalau macam saya tinggal di Minsel itu ketika ada kasus langsung tangani langsung Iya, dan iya. langsung berkoordinasi dengan ini sama dengan waktu lalu ada kasus yang anak 12 tahun diperkosa itu. Ternyata itu kasus sudah lama dan kita sudah tangani, sudah putus, pengadilan sudah putus. Tapi baru viral. Iya. Iya. Ternyata muncul di Jakarta itu, ikut telepon ke ibu langsung, ke ibu kepala dinas. Kita selalu lupa kan di kasus ini karena Iya. anak itu kebetulan dia masih sekolah, masih SD kelas 6, terus dia diperkosa dan ternyata dia hamil. Nah, kita sudah berupaya semaksimal mungkin dan kita minta bantuan ke teman di Jakarta. Kalau mau ada sisa-sisa baju-baju bayi, tolong bantu akan ke saya karena ini. Dia nak baca-baca WA, nanti selama sekali waktu dia baca kirim Pak Ibu. Pak Marcel telepon, selama sekali nih kasus info putus pengadilan. Itu. Jadi kalau terkecuali kita berat atau kita berada di Minahasa Selatan, kemudian ada Ibu Nunuk di Tomohon, kemudian kasus dari Bitung atau dari Sangihe, kita berkoordinasi langsung dengan UPT. Karena kalau kita mau ke sana juga susah dan kita mendampingi telepon kalau mereka ingin ketemu langsung saja ke UPT. Tapi kita tidak melepas dari sama Pak Marcel, bukan melepas begitu. Cuma sekedar merujuk ke situ dan kita harus proaktif untuk mendampingi dia karena kita kan sudah kerjasama dengan. Iya. Begitu. Dan Tribuner saya kira menarik ya, tadi kita sudah perbincangkan ya apa tupoksi ya, atau tugas-tugas dan fungsi daripada UPTD PPA ya, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Marcel. Kemudian tadi pengalaman dari Suara Perempuan ya, GPS Suara Perempuan dan Telu ya, bagaimana melakukan pendampingan, bahkan bukan hanya pendampingan, ternyata sudah sinergi ya, sudah saling memang tidak bisa berpisah ya, saling membutuhkan ya untuk efektivitas dan efisiensi daripada kerja-kerja kemanusiaan. Ini kan kerja-kerja kemanusiaan ya. Dan
Pak Marcel, saya ingin ke Pak Marcel, mungkin ini terakhir karena waktu juga sudah membatasi kita. Gimana Pak dengan kerja-kerja dengan teman-teman dari GPS 23 organisasi perempuan, bagaimana, apakah sudah optimal atau ada hal-hal yang harus dibenahi lagi dalam kerjasama ini? Ya, yang jelas bahwa kerjasama ini sudah sinergi. Nah, tapi ke depan mungkin untuk lebih mengoptimalkan lagi terkait mekanisme bagaimana sih secara nanti, karena kita adalah lembaga yang perlu ada pertanggungjawaban perlu ada mekanisme-mekanisme yang secara resmi terkait apalagi rujukan ini penyedia layanannya. Nah, jadi kemungkinan karena dulu waktu-waktu yang lalu kami hanya karena untuk respon cepat kadang-kala harus hanya ditelepon saja, kemudian tidak ada rekor. Oh, ternyata ini kasus dari Swapar yang masuk di Sulu atau dari Telu. Nah, ke depan mungkin kita akan membangun satu mekanisme dengan standar karena kebetulan dari kementerian sudah mengeluarkan standar layanan perlindungan perempuan anak berdasarkan Permen PPA RI nomor 2 tahun 2022. Jadi nantinya mungkin misalnya dari Swapar akan merujuk perlu ada kayak semacam pengantar supaya itu akan terekord bahwa kasus ini dan lebih mengetahui kan supaya dalam penanganan kasus perempuan dan anak supaya tidak terjadi terulang-ulang untuk wawancara melakukan asesmen, kami harus punya ada catatan bahwa ini sudah ditangani atau minimal kronologisnya seperti ini sehingga petugas kami ketika menerima kami tidak akan lagi mengulang dari awal, karena itu kadang-kala itu menyangkut psikis. Dia akan ya. trauma lagi ketika mau menceritakan lagi dari awal. Jadi seperti itu, dan mungkin ada informasi dari misalnya dari Telu atau Swapar bahwa kami sudah pendampingan ini. Tinggal kebutuhan yang perlu dilakukan oleh UPTD pendampingan hukum atau pendampingan psikolog atau rumah perlindungan. Nah, itu jadi kita akan sudah lebih lagi betul. Secara profesional untuk membangun jejaring ini supaya lebih bisa lagi dipertanggungjawabkan dan lebih membuat korban nyaman itu kan, betul. Membangun trust lagi apalagi seperti itu. Terakhir Bu Debbie, kira-kira apa yang harapan ya dalam kerjasama ini dengan URI, apa yang harapan yang untuk optimalisasi pelayanan bersama? Iya, itu yang saya katakan tadi bahwa sebetulnya sinergitas kita sudah terbangun. Tetapi saya setuju Pak Marcel tadi mengatakan bahwa ke depan kita akan mengacu kepada SOP yang memang sudah ada permennya, supaya alur perujukan itu menjadi jelas, kemudian dari mana lembaga layanan mana yang memulai penjangkauan dan sudah sampai di tahapan apa, dan kemudian selanjutnya bagaimana, dan supaya betul-betul kerja bersama ini benar-benar untuk tujuan memulihkan korban mendapatkan keadilan dan hak-haknya, martabatnya ditegakkan kembali. Dan satu hal yang ini juga saya ingin sampaikan bahwa misalnya kami sebetulnya berharap dari dinas PPA bagaimana apakah mungkin bisa masuk ke dinas PPA di beberapa kabupaten dan kota, kan dia memang tidak independen ya, artinya bukan sebagai satu dinas khusus untuk misalnya di Minsel itu, jadi dia di dinas kependudukan KB dan PPA. Nah, nomenklaturnya begitu sehingga selalu PPA ini menjadi nomor 3 dari. Jadi belum sama ya di provinsi, di kabupaten kota masih sesuai dengan Insel masih gabung dengan PP3. Iya, betul. Jadi kita mengalami kesulitan koordinasi juga kalau ada kasus dari wilayah-wilayah seperti itu. Dan kemudian kedua, kemarin ini tentang penanganan kasus terakhir. Rupanya di sana memang tidak ada psikolog yang ditunjuk untuk jadi waktu kami mengecek ke polisi, ke Kanit PPA Polres Minsel,
sudah sampai di mana penanganan mereka, ternyata informasinya adalah mereka menunggu pekerja sosial ya, pekerja sosial, Pepsos yang ditunjuk oleh dinas dari 3 apa itu untuk melakukan percakapan itu ya, berulang-ulang assessment dengan si korban. Nah, kami kemudian mengusulkan, bolehkah kami sudah bersama dengan UPTD provinsi, kami sudah mengirimkan psikolog untuk melakukan assessment, dan assessmentnya sudah ada. Bolehkah itu yang digunakan? Tapi kata polisi bahwa ini sangat tergantung pada kejaksaan, karena mereka sudah di diproses sana, hukum ya, sudah dalam proses dalam hukum, proses ya. hukum ya. Mereka itu apakah mereka menerima assessment dari bukan yang mereka tunjuk begitu. Nah, ini artinya mata-mata rantai ini yang perlu hal-hal teknis ini ya, untuk bagaimana bekerja secara sinkron begitu ya. Sendiri, Pak. Iya. Betul. Tapi sebelum itu seperti sedikit menanggapi tadi terkait permasalahan Yud Eminsal ya, sebetulnya itu sudah menjadi salah satu catatan kami, sehingga tahun kemarin di akhir tahun itu Ibu Kadis sebetulnya sudah melakukan advokasi kepada pemerintah kabupaten kota karena melihat permasalahan terkait kelembagaan dan nomenklatur, kemudian juga dengan permasalahan-permasalahan penanganan yang ada di Minsal itu sudah Ibu Kadis langsung ke Bupati pada waktu itu. Ya. Menyingkat waktu mungkin saya langsung ke Pak Ismail. Kalau saya barangkali cuma memberikan informasi bahwa kita kemarin itu sudah audiens dengan Ibu Kadis dan kita sudah menyampaikan bahwa ternyata itu ada juknis untuk pendampingan kasus untuk kita pendampingan kasus itu sudah ada juknisnya dan kita bisa reimburse ke itu kalau memang kasusnya sangat berat. Itu kita bisa kerjasama dengan UPT untuk menyampaikan itu kemarin kita sudah audiens dengan Ibu, dan juknisnya kebetulan ada sama kita di Suara Perempuan, bisa kita sudah ada ya. Ya. Dan Tribuners ya, demikian ya bincang-bincang kita ya terkait dengan pendampingan dan alur rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA Sulawesi Utara. Dan seperti biasa ya, sebelum saya mengakhiri akan bincang-bincang ini, ada closing statement ya singkat saja dari tiap-tiap narasumber berupa simpulan dari perbincangan kita atau saran kepada Tribuners atau para pemirsa. Saya pertama berikan kesempatan kepada Pak Marcel, kemudian Ibu Debbie, dan terakhir Pak Ismail. Saya Pak Marcel. Terima kasih. Di akhir diskusi ini kami lebih menyampaikan kepada masyarakat, jika Anda mengalami, melihat dan merasakan terkait kasus kekerasan perempuan dan anak, kami sudah punya layanan, baik yang boleh datang langsung ke UPTD PPA, tetapi juga masyarakat bisa melalui aplikasi secara online yang namanya aplikasi Laker, Lapor Kekerasan, yang dapat di-download atau diakses di Google Play Store. Namanya Laker Sulut dengan ikon corong. Dan Bapak Ibu atau saudara-saudara yang mengalami itu bisa langsung melapor ke secara online, dan ketika ada petugas menangani atau menerima kasus ini, kami akan langsung dan itu akan diverifikasi. Kalau membutuhkan penjangkauan langsung, ada petugas yang akan melakukan penjangkauan. Tapi jika masih perlu untuk datang ke UPTD PPA secara langsung, maka kami siap menerima dengan segala mekanisme yang sudah ada, yang seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Bu Debbie, silakan. Iya, di akhir dari diskusi ini saya juga atas nama GPS dan Teluh sebagai bagian dari GPS mau menghimbau masyarakat bahwa selain unit UPTD PPA yang adalah lembaga negara yang disediakan negara untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi juga ada lembaga-lembaga layanan masyarakat. Kami ada di tengah-tengah masyarakat, menjangkau masyarakat untuk mencegah
semakin luasnya kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi, maka jangan segan-segan juga menghubungi kami. Dan hal yang kedua, di akhir dari diskusi dengan tema ini, kami berharap bahwa kerja bersama dalam jejaring yang ada sekarang ini, GPS bersama dengan UPTD, PPA Sulut, kiranya semakin baik dari Semakin waktu ke solid. waktu, semakin solid, dan kita betul-betul berjejaring untuk menegakkan martabat manusia dalam hal ini perempuan dan anak. Ya, terakhir Pak. Ya, kalau kita sebetulnya kalau mereka rasa berat juga untuk ke UPT, Suara Perempuan dan GPS juga bersedia untuk menangani secara profesional kepada korban yang ada, dan kalau lebih bagus kepada desa, ya datang ke desa, kita bentuk satu posko sama dengan di Minahasa Selatan sana sudah ada posko informasi perempuan dan anak korban kekerasan. Ketika ada kasus, mereka sudah melapor ke posko itu dulu, baru datang ke Suara Perempuan, apa kita merujuk ke UPT, itu nanti tinggal, yang penting posko sudah bisa menangani kasus dulu. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita ya terkait dengan pendampingan dan alur rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA Sulawesi Utara. Dan tentu perbincangan ini masih banyak kurang, bagi yang mungkin ingin masih penasaran ya, ingin banyak detail yang ingin ditanyakan, tapi paling tidak apa yang kita perbincangkan ini boleh memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat yang tahu bahwa negara tidak membiarkan apabila terjadi korban kekerasan, korban terhadap kemanusiaan ya. Negara hadir, dan juga ada penata layanan ya. Penata layanan ada organisasi pengada layanan atau ya di sini ada Gerakan Perempuan Sulut, Suara Perempuan ya, ada Telu yang, dan banyak lagi organisasi perlindungan terhadap perempuan yang sangat aktif ya, bekerja sama dengan tentu PDTD PPA. Dan sekali lagi semoga apa yang menjadi perbincangan kita tadi boleh membawa manfaat bagi pemirsa semua atau para Tribuners. Dan saya Aswin Lumintang tentunya mengucapkan terima kasih kepada Pak Marcel, Pak Debi, dan Pak Ismail, Ibu Debi ya, dan Pak Ismail yang sudah datang di studio menerima undangan kami untuk berbincang-bincang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.